Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai dengan 42. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berikanlah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kamu." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kubuat, yang kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-muridnya mengajak Dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain,
Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuaian telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal itu benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadamu segala sesuatu yang telah ku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Bapa, bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu, karena kami tahu bahwa rencana-Mu lebih indah. Doa dalam roh itu perlu. Sekiranya Engkau buka singkapkan yang terselubung, sehingga kami tahu apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, maka kami serahkan semuanya atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau menteri lidah bibir hamba-Mu, dan Engkau bicara. Dalam nama Tuhan yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Salam. Di nama Tuhan, saudara, kita akan masuki dalam tema doa dalam roh yang bagian kedua. Perhatikan gambar ini, saudara. Mengapa kita mengambil gambar seperti ini? Karena kita tahu bahwa doa itu dahsyat, ya. Doa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Doa itu yang mengubah semuanya. Doa itu yang mengangkat hidup kita supaya iman kita mengenal pribadi Allah. Dan doa itu segala-galanya bagi kita. Mari kita akan perhatikan percakapan perempuan yang ada di Samaria ini, saudara, bahwa sesungguhnya dalam kehidupannya, saudara, perempuan Samaria ini baik, tidak ada masalah, saudara. Kita akan mengambil contoh, saudara, dengan kejadian dalam Yohanes pasal 4 ini, saudara. Kemudian Yesus datang dan dia minta minum, ya, aku haus. Bisa enggak kamu ambilkan air di dalam sumur itu? Gitu kasarannya bahasa sehari-hari, ya. Tapi orang perempuan Samaria ini, dia berkata, duh, kamu ini kan orang Yahudi, kamu tidak layak, aku tidak kenal kamu, kamu tidak kenal aku. Biasanya orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Itu adalah kronologi di dalam kisah kehidupan antara Samaria dan Yahudi. Tetapi dalam hal ini kita tidak bicara soal itu, saudara. Kita bicara tentang doa itu sangat berarti, ya, saudara. Jadi Yesus hanya menjawab bahwa sebetulnya jikalau engkau tahu karunia Allah itu tidak terbatas. Itu intinya dalam pembicaraan Yohanes 4 ayat 10, karunia Allah itu tidak terbatas. Beri aku minum, niscaya engkau akan minta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bagaimana caranya? Itu kan zaman dahulu, Bu. Sekarang ini sudah berubah semua, dan aku tidak bertemu dengan bertatap seperti perempuan Samaria ini. Bagaimana caranya? Air itu bicara tentang kehidupan. Kalau kita melihat kronologi hidup manusia tidak bisa hidup tanpa air. Jadi air itu adalah peran utama dalam hidup kita. Dalam dunia roh pun, saudara,
Kalau kita mau berdoa, kita ini harus memiliki sesuatu yang membuat hidup kita ini disucikan, dikuduskan. Kai itu signal. Karena kita ini terbatas dan Tuhan datang memberi keselamatan kepada kita. Kalau kamu haus, datang kepada aku, kan gitu. Kalau kamu haus dan dahaga, datang kepada aku. Itu ada satu ayat yang bukan berbenturan, saling menopang, saudara. Bahwa sesungguhnya Yesus tuh kalau secara roh tidak haus dia, tapi dia ingin berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Kenapa? Karena dia tahu kronologi hidupnya itu menyimpang. Kebenaran sudah kebaikan sudah dia miliki. Dengarkan dia baik-baik. Di dunia ini kita tidak boleh jelek, kita baik. Kita saling menolong, kita punya kasih, punya perhatian. Tapi di dalam semuanya itu adalah perlengkapan. Yang Tuhan mau adalah kasih sumber hidupmu itu padaku. Nanti aku akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Intinya kayak gitu. Tubuh roh jiwa kita ini dikasih gitu. Berikan pada aku dan aku akan memberikan sumber mata air yang tidak pernah berhenti. Nah, percakapan ini perempuan ini membandingkan, bukan banding apa ya? Dia berkata bahwa lu kamu ini lebih tinggi mana? Ini ayat 11 saya katakan, saya ulang ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam, dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Itu intinya dari perempuan Samaria itu, dia memakai kekuatannya. Dia menotal kehidupan dia menotal seluruh langkahnya. Dia pikir bahwa, loh aku ini sudah melakukannya. Loh kamu loh tidak ngerti apa-apa, intinya kayak gitu. Padahal Tuhan itu ada di atas segala-galanya. Dia tahu proses kehidupan kita sebagaimana apa adanya. Bahkan perempuan itu sampai bilang gini, adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Karena bapak Yakub itu lagi dipuja-puja di tempat daerah itu bahwa sumur Yakub ini berkatnya banyak. Berkat, kalau kita minum sumur Yakub itu kita ada satu kekuatan, sesuatu yang membuat dia nyaman gitu. Dikatakan engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Lebih besar mana? Makanya Yesus berkata, lu barang siapa minum air sumur Yakub ini kamu akan haus. Kenapa? Karena kamu pakai kekuatan kamu ini terbatas sekali. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu minum dari aku, kalau kamu menyerahkan hidup pada aku akan memberikan sumber mata air dan itu tidak pernah habis. Dia akan mengalir sampai Maranatha datang. Kasarannya kalau dalam hidup sehari-hari itu sudah ditunjukkan begitu. Akhirnya perempuan ini mengakui, ya sudah itu kasih aku hari itu. Tuhan bilang, selesai dulu masalahmu. Kalau kita melihat kronologinya, selesai dulu. Mana suamimu? Aku tidak punya suami. Tuhan bilang, suamimu loh 5. Iya, tapi itu bukan suamimu. Nah itu menandakan bahwa dalam kehidupan dia tidak kudus. Dalam langkah pribadi dia tidak kudus. Mengapa? Karena di dalam diri dia sudah melakukan semuanya dengan baik, menatanya dengan baik, tapi kepribadian dia tidak tahu apa-apa. Bahkan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, dia merasa bahwa itu adalah keperluannya, itu adalah kebutuhan dia untuk mencari nafkah lah, untuk kehormatan dia lah, untuk apa? Nah itu yang membuat ketidaknyamanan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Allah itu melihat kronologi hidup kita. Kalau hidup kita ini masih ada beban, contoh nih saudara, dulu masih di dalam perut mama, ya, kita tuh mau dikubur, kalau kita tidak penyelesaian, itu terus terjadi saudara, masalah demi masalah. Ada lagi, ketika anak ini sudah besar, mungkin dia mencuri uang papanya atau mamanya, dia dikutuk-kutuk. Kalau itu tidak diselesaikan, kutuk itu mengikuti dia. Hingga akhirnya dia sampai menikah, sampai apa, sudah punya anak, sebab terus sudah ada kebahagiaan. Jadi dari kehidupan iblis itu menuntut dari kita awal hidup belum kena Tuhan sampai kena Tuhan, dia terus menuntut.
Dia terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, pola-pola yang seperti ini Tuhan beritahu, kamu tidak akan menyelesaikan. Di sini dikatakan, nah terus ya apa Tuhan? Dengan pengakuan yang kamu bilang, ya memang Tuhan aku kayak gitu. Dia tidak menutupin, dia mengakui, ya memang aku seperti itu. Tuhan bilang, ya sudah selesai. Kalau kamu mau menyelesaikan, percayalah bahwa semuanya akan terselesaikan. Dari masa ini, perkara 5 laki-laki itu menandakan kita ini adalah mempelai perempuan. Yesus adalah mempelai laki-laki. Kita tidak boleh bersinah. Kalau dalam pribadi kita itu menghadapi banyak masalah, teguran itu merasa bahwa kita selalu menderita terus, tidak pernah senang. Asarannya gitu aja. Terus ada kebahagiaan, terus ada kebahagiaan. Kita syukuri. Kenapa? Karena kita ini masih di dalam proses untuk menaikkan iman percaya kita tuh makin dari makin bertambah. Bukan berarti kalau kita sudah mencintai Tuhan, kita sudah melakukan segala sesuatu, semuanya itu menjadi nyaman tuh. Belum masih perang, masih bergumul. Makanya kita tidak boleh ada kekhawatiran, ketakutan, kebencian, kejengkelan, suka membanding-banding. Ini kan perempuan yang suka membanding, lebih besar mana? Nah ini yang iblis ingin kita tuh seperti itu, dibuat kita tuh berputar balik dengan kebenaran Allah. Kalau kamu mencintai Tuhan 100 semua, kasarannya percaya, Tuhan bilang ayat 21, percaya kepada aku perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Gunung itu menandakan kekokohan satu kepribadian. Apa yang dia punyai, segala sesuatu itu adalah gunung. Sedangkan Yerusalem ada seluruh penduduk, seluruh keadaan kita, baik teman, pekerjaan, semua itu ada Yerusalem. Kita harus menyatu betul, tapi kita tidak boleh ke bawah. Kalau kita menyatu, karena teman-teman kita prosesnya itu masih belum di dalam Tuhan, kita tidak boleh ke bawah. Intinya kayak gitu. Kalau kamu memang betul-betul anak Tuhan dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita harus berani, bukan apa ya, bukan kita ngalah, tapi bertanding dalam kebenaran. Karena kebenaran Allah itu akan dibuka ketika kita berani. Tapi kalau kita diem, startnya vakum, saudara, menunggu pertolongan, kita harus membuka hati kita. Kita harus mau menyiapkan hidup kita tuh menuju kebenaran Tuhan. Itu adalah suatu peperangan. Dalam proses peperangan ini Tuhan berkata, ini saatnya datang, sudah tiba sekarang penyembah yang benar. Kalau kamu fokus dalam penyembah, benar-benar doa yang benar-benar kamu lakukan, di sini Tuhan katakan sebab Bapa menghendaki seperti itu. Di akhir zaman ini Allah itu akan memberikan kuasanya dalam hidup kita. Mari kita perhatikan gambarnya, saudara ya. Kita buka di dalam gambar yang kedua, Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita betul-betul menjadi anak Tuhan, saudara, kita harus fokus. Kita datang dalam perantaraan Tuhan, membawa hidup kita, menerima anugerahnya. Kita tahu bahwa kita itu tidak bisa sabar, yang kuat, tahan uji, tidak akan bisa, saudara. Tapi kita minta Tuhan akan menuntun kita. Semua persoalan, semua pelanggaran pasti kita melanggar, tapi Dia akan mengampuni kita. Dia akan membebaskan kita dari belenggu yang membuat kita jadi depresi. Jadi intinya adalah doa yang benar di dalam roh itu adalah mengakui bahwa saya ini tak bersembahno hidupku. Aku ini milikmu Tuhan, tak bersembahno, apapun aku pasrah. Itu yang benar. Jadi kita mau diubah hidup kita akan diperbarui. Langkah kita, diperbarui hati kita. Pasti kalau itu sudah diubah dan berubah baru, maka sesuatu akan terjadi. Sesuatu apa?
saatnya tiba, penuaian Tuhan datang. Dan itu pun juga saudara harus pahami, ada tabur, ada yang menuai, ada yang menabur, ada yang menuai. Jadi kalau saudara berdoa, ya, doa saudara mungkin ada sesuatu yang membuat kita ganjil. Kenapa? Loh, kok si A dan si B sudah bisa, aku kok belum? Nah ini contoh aja. Karena Tuhan berkata ada penabur, ada penuai. Berarti saya menabur, dia yang menuai. Loh kok bisa kayak gitu? Ya, karena di hadapan Allah itu sama. Jadi penabur dan penuai itu selalu bekerja sama. Contoh nih saudara, saya sih tidak mengolok pelayanan saya, tapi saya kadang terluka ya saya. Ada orang itu tiba-tiba datang, saya tidak kenal. Dia tergopoh-gopoh, anak saya. Ini maunya apa anak saya sudah kejang-kejang. Karena saya tidak apa-apa, waktu saya juga sudah mau pergi, ya sudah, saya dibawa ya, kita doa. Ternyata anak ini nasar, tahu nasar saya? Nasarnya dia adalah dia menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Hanya saya sampaikan pada papanya, mamanya, marah-marah, kamu ya, jangan ngesot-ngesot, tahu ngesot ya, ngutuk-ngutuk ngata-ngatai anakku macam-macam. Saya itu cuma berdoa, saya hanya berdoa. Tuhan membuka kronologi anak ini bahwa anak ini sudah nasar pada Tuhan, dia akan mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Enggak mungkin, gitu. Dia hanya jadi dokter, itu haknya dia dengan Anda. Saya bilang itu. Yang penting bahwa anak ini nasar, kan harusnya solusinya apa kan gitu. Dia nggak mau. Udah kamu nggak usah di sini lagi, saya nggak usah doa lagi. Ya saya pergi. Itu sudah membuat saya aduh, bukannya saya oh awas kamu enggak. Saya bilang aduh Tuhan kok kayak gini gitu. Saya sih enggak apa-apa suruh pulang, tapi namamu di sini kan kayak enggak ada sesuatu yang membuat dia oh ya apa solusinya itu, tapi dia malah marah-marah. Dia menganggap bahwa doa ini sia-sia. Percuma aku datang ke tempatmu pagi-pagi, tak tunggui kamu gitu kan. Jadi saudara, doa yang benar itu adalah ketika kita mau diubah hidup kita itu tidak tahu posisi kita bagaimana. Bukan doa berhasil atau tidak berhasil, saudara. Tapi di sini adalah ada satu tingkat peringkat yang kita harus selesaikan di situ. Akhirnya saya pulang tuh dengan cucuran air mata. Saya bilang bahwa ya ketemu aku enggak. Saya bilang gini, Tuhan kasihan anak itu. Saya tahu bahwa ini adalah ajaranmu untuk mengampuni. Tolong Tuhan, biarkan Engkau sendiri yang bekerja. Anak ini sudah, kalau dibuka kronologinya tinggal 1 hari, harus selesai. Jangan dia belum dibaptis, belum ganti nama, namanya itu juga tidak baik. Dia menekan hidup dia. Jadi kita tidak bisa cerita apa-apa. Ya sudah, saya hanya berserah aja. Jangan itu kita. Saya pelayanan di tempat lain, sampai pelayanan di tempat lain saya batalin. Sekarang saya masuk ke situ. Katanya pelayanan, kok di sini loh, pada gitu loh. Karena kan dari awalnya saya jam sekian, sekarang gara-gara ini jadi mundur gitu, jadi malah diolok kayak itu. Tapi saya tahu bahwa itulah namanya diubah hidupnya, siap untuk menerima apapun, terjangan apapun, cemoan, cacian, makian. Nah ini yang membuat saya juga tidak siap kalau terus-terusan begini. Itu logika saya, tapi Tuhan bilang mengalir aja. Udah ya, kita doa, mau sudah selesai pulang malam, karena dari yang tadinya hanya berapa orang sekarang ditambah akhirnya banyak sampai malam, pulang malam. Baru mau naruh badan saudara sana, telepon, saya tidak tahu telepon, tidak kenal. Saya berdoa, Tuhan apa yang saya lakukan? Terima, ini penting anak ini sudah megap-megap, dokter sudah angkat tangan, ini siapa Tuhan yang dipakai? Aduh, orang nulis, aduh ya ampun, nanti ditolak lagi kan, jadi enggak pas untuk buat saya.
Pak ini malam loh Tuhan. Itu pikiran saya, kalau ditolak lah, saya berarti pulang malam-malam di opo gitu. Itu logika aja. Sama seperti orang Samaria tadi. Besar mana sumber Yakub ambil kuasamu kan gitu. Kuasa Tuhan kok dibilang diatur kan gitu. Saya jadi merasa bahwa segala sesuatunya itu kan karena saya sendiri, jadi saya harus bersiap-siap apa yang terjadi. Saya siapin uang, saya siapkan nanti naik taksi gitu ya. Saya siapin pakai jaket kalau kedinginan gitu. Seperti sudah saya siapin semua. Itu menurut saya. Kayaknya sudah. Saya sampai di sana, saking tergopoh-gopohnya ketinggalan semua sudah di mobil. Nah, saya tidak tahu. Sudah jalan. Ternyata anak ini betul-betul sudah tidak ada harapan, biru semua. Saya kita tumpang tangan, wis tak serano Tuhan, ngomong dewek dalam hati saya. Ini nanti terjadi marah, tambah stres anaknya. Betul. Jadi gini kalau sudah menghadapi orang yang sakit atau koma, sudah berontak, rohnya tahu. Kalau roh yang orang koma dan berontak itu tidak sakit, maksudnya dia menerima, dia akan menjadi kecewa dan itu membuat dia ngedrop dan bisa roh gentayangan. Tapi kalau dia tidak percaya itu beda lagi. Tapi kalau dia percaya itu bahayanya di situ. Nah anak ini sudah percaya, jadi saya tambah sedih, terbeban. Anak ini sudah menghadap saya dan dia bilang, maaf no ya orang tuaku, sekarang doamu aku, Tuhan mau bicara apa? Aduh, aku ngomongnya apa? Sudah, tidak apa-apa, aku siap kok. Begitu. Dia pikir dia meninggal, kita tumpang tangan. No, itu signal mahubi, itu signal, kata Tuhan dalam bahasa rohnya. Aku itu memberi kesempatan kepadamu hari ini, termasuk orang tuamu. Kau itu signal, percayalah bahwa aku yang memberi hidup anak. Nah, papa mamanya dengar no. Dari bahasa roh diterjemahkan. Dia nangis, mencium kaki anak itu, megang sampai melorot, tempatnya selimut turun ke bawah dan dia bilang ampuni saya Tuhan. Dan saya tidak tahu. Sekarang tolong beri keselamatan anakku. Dijawab bersama Tuhan. Nangis sih kenapa? Apakah kamu percaya sungguh-sungguh atau kamu takut kehilangan nyawa anakmu terus kamu melakukan ini? Tuhan tahu, saudara. Ketika kamu tidak sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, Tuhan kasih jawaban. Apakah kamu seperti itu? Jawaban. Hanya dia membenturkan kepalanya di restorannya rumah sakit dan dia bilang, aku yang dosa, dosanya anakku tak tanggung. Tidak bisa, kata Tuhan. Pelanggaran seseorang tidak bisa ditukar pelanggaran ke si A ke si B. Tetap pelanggaran tetap milikmu. Sekarang kamu harus bertindak. Buntur lagi sampai istrinya itu diheboh. Saya jadi bingung, Tuhan ini apa jangan diterus mau Tuhan. Saya jadi bukan malu. Ya apa gitu loh. Masuk doa sampai terjadi kayak hal seperti itu. Karena dia tidak sungguh-sungguh masuk dalam pelataran Allah. Nah ini kalau orang tidak sungguh-sungguh dalam pelataran Allah, kejadiannya jadi yang gak pas. Makanya kita harus tahu dan sadar bahwa karena Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Tuhan akan berjanji pada kita selama-lamanya Tuhan akan berikan kita kehidupan. Demikian juga hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, wis gak usah tanya-tanya, tidak usah tanya kuasamu lebih besar Pak, ya apa? Kita tidak punya hak di situ. Jadi kadang dalam pemikiran kita ini juga mikir, kalau saya logika, kronologi hidup saya pasti juga berkata, kenapa saya seperti ini? Dan Tuhan tahu saya bagaimana, dan Tuhan tahu apa menjadi kerinduan saya. Saya pengen nangis. Tapi karena saya sudah dikhotibah, Tuhan sudah membuka. Kamu percaya enggak sama aku? Saya diri kita dijawab. Kamu percaya enggak sama aku dengan doa-doamu itu? Percaya enggak? Itu intinya gitu. Akhirnya kita ngaku tuh, ya aku percaya. Kamu percaya karena apa? Karena kamu mau minta ditolong atau kamu cinta aku sungguh? Nah itu yang harus dijawab, saudara. Kalau kamu cuma hanya minta pertolongan toh, saya bilang, aku enggak kenal kamu. Iblis pun bisa kasih itu. Kekayaan, seluruh apa yang kamu punya dunia ini, iblis bisa. Tapi nyawa enggak bisa untuk menambah atau mengurangi.
Jadi pada intinya doa dalam roh itu harus sepenuhnya membuka hati pribadi. Perhatikan sih, pribadi, keluarno, unek-unekmu keluarno, karena itu penyampaian. Ketika saya mendapat talenta penglihatan, dibilangi sama Tuhan itu talenta penglihatan, saya harus tidak mau, karena banyak musuh, saudara. Banyak musuh karena banyak orang yang percaya. Tadi loh ya, jangan menggunakan lagi, kamu pasti ketangkep, tangkep semua. Bukan saya berkata kutuk, tapi itu pesan. Kalau saya tidak sampai, itu juga berbahaya. Tapi adakah pesan yang tidak pas, tidak tepat? Ada. Tapi Tuhan menguji iman kita. Masihkah kamu setia? Apakah kamu menyalahkan seseorang? Ini yang Tuhan mau supaya kita tahu bahwa ladang ini sudah menguning, waktunya kamu bergerak. Kamu jadi penabur atau penuai. Kalau kamu menabur, Tuhan berkata menabur sama menuai sama. Pada akhirnya sama. Jadi kita harus sadar bahwa hidup kita sebagai orang pilihan Allah, kita harus masuk benar-benar bahwa Allah itu roh. Jadi kalau Allah itu roh, kita harus mengakui bahwa hidup kita itu tidak bisa sederajat atau sama. Aku bisa lihat roh Allah, tidak bisa. Tapi Allah itu akan memberikan roh kebenaran pada kita supaya kita bertahan hidup. Intinya seperti itu. Jadi apa yang menjadi unek-unek kita dan kemauan kita belum tentu itu sama dengan Tuhan. Tapi pasti ada solusi yang lain yang sama dengan apa yang menjadi keperluan kita. Intinya kayak gitu. Sudah paham itu maksudnya? Jadi mari kita juga tahu, di sini kita lihat gambar yang kedua ya, Saudara, Yohanes 4 ayat 24. Di sini ada manusia yang berjalan di tempat jalan yang lurus, sempit, di situ ada terang. Tapi kiri kanan tetap ada setan. Setan itu selalu mengintai kita selama kita masih hidup di dunia. Dan dia akan berusaha untuk merebutnya. Makanya hati-hati. Kita tidak boleh terbawa arah ke sana. Kenapa? Karena itu akan menjadi luka, ya, sakit, dan itu akan menjadi kecewa. Karena Allah menciptakan kita bukan untuk kecewa. Jujur kemarin itu saya juga kecewa. Saya ada suatu kota dan di situ saya juga tunggu-tunggu, karena saya tahu bahwa pelayanan saya harus bagaimana. Saya terus berdoa berserah pada Tuhan. Tuhan dibuka semua. Tuhan menyertai saya. Sudah kayak gitu, di-delay sampai malam. Jadi Tuhan memang membuat saya merenung benar-benar. Ini loh, buka begini. Ini pelayananmu begini, kamu harus begini. Masuk dalam dunia penyembahan, buka terus semangat roh, terus masuk. Nanti akan membesar, bukan membesar orangnya, tapi karya Allah yang membesar. Itu yang kita mau. Orang banyak kalau tidak tahu dunia roh, percuma. Orang banyak harus tahu dunia roh. Makanya Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, kuasaku bekerja. Mari kita juga belajar untuk mengerti bahwa iblis itu mengintai kita. Walaupun kita puasa, walaupun kita masuk dunia roh, tetap iblis mengintai kesukaan kita. Makanya kita harus hati-hati, berjuang. Jangan sampai saudara terlena dengan perkara-perkara yang tidak membangun. Amin. Mari kita buka hati kita. Jangan kita bilang itu begini, itu begitu. Ingat loh, tubuh roh jiwamu itu adalah bagian yang terbaik. Makanya di sini ada bulatan-bulatan. Saya perhatikan di tengah-tengah itu gambar, tolong tunjukkan gambarnya. Yang kedua, ada bulatan-bulatan, yaitu itu mengenai tentang tubuh roh jiwamu yang berjuang mati-matian. Menghadap pada Tuhan harus tubuh roh jiwa. Karena kamu masih hidup di dunia. Tidak ada meninggal baru roh dan jiwanya menghadap Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan dengan sukacita dari Allah. Kita menghampiri Tuhan. Ya, kata-kata indah. Persembahan doamu yang tulus dan berkenan kepadanya bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan kuasa rohnya, sanggup memampukan untuk berjalan dalam kehendaknya. Siapa yang memampukan kita sampai detik ini tetap masuk di dalam doa? Ya Tuhan. Kalau kita menolak beda lagi, saudara. Ya. Ketika dia sudah bentus-bentus kepalanya, dan saya bilang istrinya dulu pegang dia,
Hanya saya berdoa, saya tumpang tangan, karena Tuhan suruh tumpang tangan, langsung dia berkata, ya aku mau didoakan. Begitu didoakan, anaknya pegang tangan, saudara. Oh mantap, dia bisa bergerak. Dan itu anaknya mau megang tangan. Dan lalu dia berdoa dalam rohnya, anak itu berdoa, Papa, tolong Tuhan supaya Papa mengenal Tuhan. Dari situlah saudara, pemulihan terjadi hingga anak itu sembuh. Jadi bukan kehendak kita dan kemauan kita jadi datang hamba Tuhan sembuh, belum tentu. Tambah koma. Mengapa? Karena Tuhan ingin. Bagaimana imanmu letak gini loh. Apakah kamu masih percaya? Percaya, percaya. Kayak apa percaya? Tanya sama Tuhan, dikejar. Bukan dikejar, udah. Loh, kamu tuh percaya karena apa? Gitu loh. Kalau kamu cinta, itu beda. Tapi kalau aku minta ditolong, lah itu beda lagi. Mari kita mengimani bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Di sini ada gambar kerajaan surga. Tidak terbatas, saudara. Sekarang, hari ini, dan selamanya tidak terbatas. Mari kita belajar untuk mengimaninya. Segala sesuatu Tuhan punya rencana atas hidup kita. Ya saudara, itulah firman Tuhan. Sampai di sini, Tuhan memberkati saudara semua. Sekarang kita akan masuk di dalam satu pujian sujud di altarnya. Ini menggambarkan tentang pemulihan, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat kita datang mengambilnya di dalam doa-doa, saudara. Mengerti bebanku, hanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Hanya tim pujian, hati terasa seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa harus? Jemaat akan menyanyikan, Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari bersama-sama sujud di
jauh dari ujung kepala sampai ujung kaki, memperbarui hidup kami Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atapnya. Haleluya, kami memuji Engkau. Inilah tubuh roh jiwa kami. Kami datang menyembah-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut dan Kau manis. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hatimu saudara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati sekali lagi. Mari kita panggil berdiri saudara. Untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi dengan iman, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Kami sangat berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan pujian penyembahan. Kami mau belajar, kami mau mengenal Engkau lewat Roh. Biarkan Roh kebenaran itu beserta dengan kami. Bahkan Roh kebenaran itu memberi kami kekuatan. Biar Roh kebenaran itu mengangkat kami lebih tinggi. Biar Roh kebenaran itu membuka hati kami. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kehidupan, kami terima hujan berkat-Mu di tengah-tengah kami. Sekiranya Engkau juga memberkati persembahan kami, persembahan pertama maupun kedua. Sekiranya Engkau membuka jalan Tuhan, biarlah mereka yang memberi maupun belum memberi, sucikan mereka dengan berkat-berkat-Mu, kuduskan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati,
rumah tanggamu diberkati, ladang keluargamu diberkatinya. Kataku Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Dimuliakan Tuhan, saya akan duduk kembali.